Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan mengisahkan tentang awal perjalanan saya membuka usaha toko sembako sampai sekarang ini, dan apa saja pelajaran yang dapat diambil dari kisah perjalanan saya membuka usaha toko sembako. Nah, simak terus videonya, jangan di skip-skip ya. Nah, toko saya ini teman-teman berdiri di akhir bulan Desember ya, tahun 2019. Alhamdulillah sekarang toko saya sudah 1 tahun 6 bulan. Dan alhamdulillahnya sekarang tuh banyak sekali pelanggan yang datang yang bukan dari warga sekitar sini, tapi banyak juga yang datang dari luar, dari daerah-daerah sini. Jadi dari ketok tular ya namanya kalau bahasa Jawanya, dari mulut ke mulutku kayak ngomong. Padahal kalau bisa dilihat di lingkungan sekitar toko saya ini banyak sekali toko-toko kecil gitu ya, yang mungkin lebih dulu daripada toko saya, karena bisa dibilang toko saya ini toko sembako paling pemula gitu ya di sini. Tapi alhamdulillah Allah itu memberikan rezeki yang berlimpah gitu kepada saya ya. Saya mengatakan demikian karena saya mensyukuri hal tersebut. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat di lingkungan toko saya di sini itu, tokonya itu nggak 1-2 saja, tapi banyak sekali. Di depan toko saya itu ada, kemudian di samping itu juga ada, jaraknya pun nggak jauh beda gitu. Tapi karena di sini itu kayaknya seperti ini ya teman-teman, jadi toko saya itu kan alhamdulillah ya kayak semi grosir, harganya itu murah. Jadi toko depan itu ngambil dari toko saya gitu, jadi labanya itu dibagi sedikit-sedikit. Jadi toko depan mengambil dari toko saya, toko samping juga mengambil dari toko saya gitu. Jadi alhamdulillah kelimpahan rezeki semuanya ya, rezekinya dibagi-bagi. Nah, ini saya katakan kepada teman-teman, penting banget buat teman-teman yang pada dasarnya toko sembako pemula seperti saya, rumahan, terus modalnya terbatas. Kalian harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. Kalau misalnya kalian tidak bisa memberikan harga yang misalnya di harga yang murah, misalnya kayak semi grosir gitu ya, kalian lebih dulu aja deh kasih pelayanan terbaik aja dulu kepada pembeli siapapun itu, mau orang yang beli banyak, mau orang yang beli sedikit, nggak apa-apa, pokoknya berikan pelayanan terbaik kepada mereka. Nah, setelah kalian memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, nah akhirnya mereka tuh lambat laun tuh kayaknya, meskipun di samping-samping tuh udah ada toko gitu ya, jadi larinya tuh kayak ke kita. Nah, sekarang ya kita bayangkan aja kayak di pasar gitu ya, di pasar tuh kan banyak banget tuh penjual, ragamnya tuh berbeda-beda, tapi pada dasarnya mereka jualnya itu sama. Kayak misalnya deretan sembako, semua pada jual sembako, tapi dimana pembeli ini kan memilih ya, jadi paling seraknya di mana biasanya membeli di situ, jadi kayak langganan. Nah, sama juga dengan kayak kita, meskipun notabene kita adalah penjual toko sembako rumahan, meskipun di lingkungan situ banyak sekali tuh toko-toko yang misalnya lebih gede maupun toko-toko kecil-kecil yang lainnya yang lebih dulu dari kita. Nah, dimana ketika kita memberikan pelayanan terbaik itu, jadi mereka itu kayak betah ke toko kita. Kemudian misalnya mereka habis nih barang apa aja yang di rumah, nah kita mereka tuh ingat dengan toko kita lalu belanja lagi ke kita. Nah, itu pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Banyak juga yang datang ke toko kita itu bukan untuk membeli saja, tapi untuk membanding-bandingkan harga gitu, membandingkan harga, mau nyinyir ya terserah, nggak apa-apa, namanya juga pembeli ya kan, pastinya gitu. Kita aja yang juga pedagang gitu, kalau misalnya belanja ya kita tuh kan banding-bandingkan terlebih dahulu ya, kita kira di mana nih belanja yang paling banyak untungnya. Nah, pembeli juga sama seperti kita gitu, jadi mereka membanding-bandingkan dulu, nggak apa-apa mau banding-bandingkan, pokoknya kita memberikan pelayanan terbaik. Kalau misalnya nggak ada misalnya nih ada pembeli yang datang ke toko kita kayaknya nggak pernah tahu nih orang gitu ya, ya udah kita berikan pelayanan aja yang sama seperti pembeli atau pelanggan kita, maupun mereka misalnya nih ya ada kayak cuma membandingkan harga. Jadi ini pengalaman pribadi ya teman-teman, ada tuh orang yang datang ke toko saya tiba-tiba ngomong, minyak goreng ini harganya berapa, sekian, ya jauh banget ya sama yang di sana. Ya udah, kalian nggak usah berkecil hati, biasanya itu memang orang yang entah mencari sensasi ataupun memang orangnya yang mulutnya memang yang demikian gitu ya. Yaudah, kalian nggak usah baper, nggak usah apa ya, memang saya jualnya segini ya deh, maaf ya kalau misalnya kemahalan, saya memang mengambilnya harganya segini,
Kalau misalnya dia nggak berkenan ya maaf, bisa beli di toko yang lainnya gitu. Jadi ya nggak usah baper lah, nggak apa-apa. Mau orang nyinyir kayak mau banding-bandingkan harga nggak apa-apa, terserah mereka. Yang penting kitanya kalem, santai gitu aja. Toh rezeki itu nggak bakal ketukar. Alhamdulillah saya sangat bersyukur di titik saya yang hari ini banyak sekali orang yang di luar sana, saudara-saudara kita yang di luar sana tuh banyak yang di PHK, yang dirumahkan gitu ya, yang diliburkan terlebih dahulu, yang usahanya harus tutup, yang harus libur ini dan itu karena alasan pandemi ya. Apalagi sekarang dimulai lagi kan PPKM darurat kayak gitu ya untuk Jawa dan Bali. Jadi banyak banget tuh yang mengeluh kayak ini itu dagangnya sepi, kemudian baru dagangan udah diobrak-obrak sama Satpol PP. Nah, titik yang saya saat ini ya, saya nggak kepanasan, saya nggak kehujanan, pembelian datang ke toko saya tinggal menyerahkan barang, saya sudah dapat uang, kemudian saya selalu mendapatkan omset setiap hari meskipun ya nggak banyak gitu ya. Saya katakan nggak banyak karena apa ya, karena pedagang itu kan nggak bisa ngira-ngira sekarang hari ini dapat berapa gitu ya. Biasanya hari ini dapat banyak, besoknya agak sepi, besoknya lagi ramai lagi, besoknya lumayan ramai terus sepi kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah saya syukuri aja teman-teman apa yang Allah berikan kepada saya. Toh ini tuh lebih berkah daripada yang kemarin gitu ya. Jadi usaha saya dan kemarin itu bisa dikatakan tuh kayak usaha yang minus. Sebelum saya menikah dengan suami, kalau boleh saya singkat cerita gitu ya, saya dan suami itu menikah tahun 2016. Pada saat itu saya umur 21 tahun, yang suami umur 33 tahun, jadi jaraknya memang jauh ya. Tapi di sini tuh nggak ada yang dikatakan kayak dijodohkan, nggak ada. Jadi kita tuh ya dipertemukan Allah dengan sendirinya gitu. Saya berjualan jilbab di salah satu brand kerudung di Indonesia yang cukup terkenal, yang pada saat itu tuh dibuka di kota Jombang. Jadi saya bertemu dengan suami. Setelah pertemuan itu nggak lama, akhirnya kita kayaknya cocok ya. Kemudian si suami akhirnya silaturahmi ke rumah, ngomong ke orang tua saya, dan akhirnya disetujui lebih lanjut. Kemudian kita menikah di tahun 2016. Tanggal 23 April 2016. Nah, di situ kita mulai tuh akhirnya berumah tangga dan saya akhirnya memutuskan untuk ikut mertua. Nah, di saat saya ikut mertua itu pada dasarnya saya tuh lumayan agak takut gitu ya, karena saya pada dasarnya saya tuh orangnya nggak pinter masak, nggak pinter bersih rumah ini dan itu, karena saya tuh anak terakhir ya, anak bungsu. Jadi kalau untuk urusan kayak pekerjaan rumah itu memang saya tuh bisa dikatakan nol gitu ya. Toh saya waktu kerja 2 tahun tuh, hampir 2 tahun di salah satu jilbab yang saya katakan tadi itu, saya tuh banyaknya tuh beli ya. Kalau misalnya untuk nasi ya mungkin sesekali atau 2 kali masak sendiri, tapi yang lainnya tuh biasanya saya beli gitu sama mbak-mbak yang lainnya. Nah, setelah itu saya ketika ikut dengan mertua, bisnis suami itu adalah supplier ayam bebek beserta kakak ipar saya yang pertama gitu. Nah, di saat itu setelah selang beberapa bulan kami akhirnya membuka usaha lagi, yaitu lesehan warung penyetan ya, bebek, ayam, lele, tempe gitu ya. Akhirnya berjalan kurang lebih mau 3 tahun. Kemudian setelah itu memang penjualannya bisa dikatakan signifikan sekali pada saat awal. Pada saat awal tuh signifikan sekali. Setelah itu akhirnya lama-lama tuh agak turun. Nah, pada saat itu kami nggak ada inisiatif sama sekali untuk membuka usaha toko sembako ini gitu. Jadi pada saat itu saya tuh cerita ya di kakak ipar saya yang nomor 3, yang istrinya anggota polisi, ini dia orangnya. Pada saat itu saya ngomong tentang omset saya di warung ya, karena lumayan turun drastis tuh pada saat itu omsetnya. Ya wallahu a'lam, mungkin si istri dari kakak ipar saya ini ngomong ke gitu ya ke suaminya. Akhirnya si suaminya itu
kakak ipar saya, emasnya dari suami saya nih ngomong, "Kita kamu buka usaha aja toko sembako, nanti kamu sama wifi," gitu. Tapi saya bilang, finansialnya nggak ada mas, adanya cuma segini, toh ini tuh uang arisan, nanti bulan apa gitu ya, saya lupa, April atau apa lupa pokoknya, itu baru keluar nominalnya sekian. Terus tapi saya punya ada tabungan sedikit, kemudian ada juga ada perhiasan sedikit ya, yang insya Allah bisa lah digunakan untuk kayak membuka tokonya dulu, membangun tokonya dulu kayak gitu. Tapi terus dari kebaikan dari kebaikan kakak ipar saya yang ketiga itu, dia ngomong gitu ya, ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada uangnya, nggak ada finansialnya, nanti pakai uang saya dulu gitu.